Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya Agustinus. Selamat datang pada channel Touching Heavens, tempat kita mengenal dan belajar kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Pada Alkitab, membimbing hidup kepada Kristus. Like dan subscribe untuk membantu channel ini bertumbuh dan firman Tuhan semakin diwartakan. Pada kesempatan hari ini, kita membahas seorang tokoh dari Perjanjian Baru yang pasti sudah pernah Anda dengar, yaitu Nikodemus. Nikodemus ini termasuk golongan orang Farisi. Mereka yang sangat mahir dan menguasai hukum Taurat. Bahkan, Nikodemus termasuk salah satu pemimpin dari golongan Farisi ini. Jadi ia merupakan orang yang berkedudukan tinggi, religius, bermoral, seorang yang terpelajar dan terdidik. Ketika ia mendengar tentang Yesus dari Nazaret, ia penasaran dan ingin mengenal lebih dalam. Bahkan ingin membuktikan apa benar Yesus itu utusan Allah. Namun Nikodemus mendatangi Yesus malam-malam karena ia tidak ingin diketahui oleh orang banyak bahwa ia menemui Yesus. Mengingat di masa itu terjadi perseteruan yang cukup tajam antara Yesus dengan orang-orang Farisi karena mereka tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai anak Allah, Sang Juru Selamat. Sejarahnya tercatat dalam Yohanes 3 ayat 1-21 berikut ini. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang pada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak tampak. Tapi siapa melakukan yang benar,
Ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Teman-teman, dari percakapan antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus ini, banyak hal penting dan banyak maknanya. Namun untuk renungan hari ini, mari kita berfokus pada ayat 5 dan ayat 16 berikut ini. Ayat 5. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah." Ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagi Anda yang sudah memahaminya, mari kita mengingat kembali maknanya. Bagi Anda yang belum, mari kita mengambil maksud dari kedua ayat ini. Tuhan Yesus mengatakan untuk lahir kembali dari air dan roh di ayat 5 tadi. Hal ini terkait dengan pembaptisan air saat sakramen baptis. Dengan sakramen baptis, kita menjadi anggota gereja, diampuni dari dosa asal Adam dan Hawa. Dan di saat sakramen baptis ini juga, kita menerima Roh Kudus. Karena kita dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kemudian juga ada pelengkap dalam seminar hidup baru dalam roh, atau yang dikenal dengan SHBDRK. Dalam seminar roh ini, kita diajarkan lebih dalam tentang cinta kasih Allah, penyelamatan, hidup baru dalam roh, menerima karunia Allah, pertumbuhan iman, dan tentang diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Dalam seminar hidup baru dalam Roh Kudus ini, kita mengalami pengaktifan Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita sejak pembaptisan. Pengaktifan di sini maksudnya Roh Kudus menjadi lebih dominan dalam hidup kita, menjadi pemimpin hidup kita untuk di dalam rencana dan hidup dalam kekudusan Allah. Teman-teman, seperti Nikodemus, kita pun perlu lahir kembali dalam air dan roh untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Karena seperti yang tertulis dalam ayat 16 tadi, Tuhan Yesus adalah karunia Allah untuk kita, agar kita yang mau percaya kepadanya tidak binasa, tapi bisa mendapatkan keselamatan. Renungan hari ini hanya pengingat atau menjadi pembuka pengetahuan atau minat Anda. Mari datang ke gereja atau ke persekutuan doa yang terdekat dengan Anda untuk mengenal lebih dalam Roh Kudus dan kuasanya. Silakan chat di kolom komen jika Anda perlu informasi lebih lanjut. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu pada video Kenal Alkitab Rabu depan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Amin.